bagi teman-teman yang suka nginbox, nanya-nanya penerbangan, nanya-nanya kapan tarhil, ya ini di sini jawabannya semua. Jadi lebih baik ikut calo daripada ikut penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan saya sekarang bersama Pak Zainuri. Pak Zainuri ini adalah seorang aktivis, Pak ya? Bisa juga. Seorang aktivis dan pegiat media sosial. Berawal dari sana. Berawal dari sana, Pak. Dan memang bagi kalangan para PMI dan TKI mungkin tidak asing lagi dengan Pak Zainuri. Dan alhamdulillah tepatnya tanggal 20 saya bisa bersilaturahmi dan akan berbincang-bincang sedikit sama Pak Zainuri. Dan insya Allah pembicaraan ini merupakan suatu edukasi dan informasi yang penting dan banyak dicari oleh teman-teman TKI dan PMI khusus di Arab Saudi. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar? Lancar. Lancar. Apa kabar keluarga semuanya? Alhamdulillah semuanya berkat kesehatan, berkat doa dari teman-teman semua. Amin, alhamdulillah Pak ya. Jadi begini Pak, kita kan memang seperti yang saya jelaskan tadi, saya pribadi seorang TKI Pak ya, seorang TKI, tapi saya itu senang sharing dan memberikan informasi kepada teman-teman, apapun itu. Yang penting positif, ya kita kasih informasi kepada teman-teman. Jadi mungkin ada 1 minggu ke belakang, saya tuh melihat teman-teman PMI kita Pak, ada yang istilahnya itu pengen pulang ke Indonesia, tapi terkendala dengan dokumen yang disebut dengan overstay lah. Tidak resmi ya di sininya. Dan ada satu video, nanti akan saya kasih videonya, potongannya ditampilkan di layar. Ada satu video, di video tersebut ada beberapa TKI khusus Indonesia yang mereka tidak tahu jalan, yang mereka tidak tahu harus kemana, mereka harus tanya ke siapa, dalam keadaan tidak resmi gitu Pak. Dan video tersebut menurut saya itu sangat disayangkan sekali. Mereka terlantar di pinggir jalan, ingin pulang, hanya menunggu polisi menangkap mereka. Jadi yang akan saya tanyakan kepada Bapak, monggo dijawab dengan dengan yang Bapak tahu dan yang Bapak ketahui. Sebenarnya tahlil itu kapan sih Pak dibukanya? Ya, gini Pak Zam, kalau masalah tarhil ya. Iya. Tarhil itu mau dibuka kapan aja terserah. Itu punya wewenang dan hak otoritas tarhil. Tapi jangan sampai semerta-merta kita karena melihat tarhil dibuka lantas kita berduyun-duyun masuk. Jangan. Jadi jangan terpengaruh. Secara logikanya ibaratkan begitu ada sebuah sangkar ya. Anggaplah seumpamanya sangkar burung. Ditutup, begitu dibuka, kemudian kita masuk. Kemudian sekali masuk kita nggak bisa keluar lagi. Jadi kalau tarhil itu bisa dibuka kapan saja, bisa besok, bisa lusa dibuka. Tapi bagi teman-teman jangan langsung masuk aja. Kalau penerbangannya nggak ada kan percuma. Kita masuk ke tarhil. Setelah kita masuk, kita makan di jatah. Makan di jatah? Makan di jatah. Ketika di dalam tarhil itu? Iya, kalau bukan waktunya makan, jangan makan. Jangan makan? Yang tidak akan makan. Mandi juga ala kadarnya. Tidur memang fasilitas kita dicukupi, kayak lampu nggak usah bayar. Memang iya, semuanya gratis. Tapi kita bagi orang terpenjara. Ya, memang di situ tempat semacam penampungan lah ya. Jadi lebih baik buat teman-teman untuk sekarang jangan terburu-buru dulu. Jangan terburu-buru ya, memang keadaannya penerbangannya belum ada. Penerbangan belum ada. Andaikan tarhil dibuka itu akan waktu lama. Jika kita udah tidak tahu kapan kita akan dipulanginya, kita udah masuk tarhil, kita sama aja dengan buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu dan sia-sia. Itu aja sih. Karena banyak sih orang yang mau ngepulangin orangnya, ngepulangin istrinya juga, keluarganya, saya larang. Kamu mau istrinya masukin tarhil? Ya Pak, mau. Tapi penerbangannya belum tentu.
kamu tega sama istrinya, makan dijatah, gini dijatah, lebih baik diam di rumah, tunggu secara dia tarhil udah penerbangan normal, dibuka lagi seperti semula, istri kelihatan depan mata terus. Jadi jangan semerta-merta karena tarhil dibuka kita langsung masuk. Udah, tenang aja dulu. Jadi jawabannya itu, jadi kalau banyak yang nanya itu kapan tarhil dibuka, belum tahu, dan tarhil kapan saja bisa dibuka karena itu kewenangan pemerintah setempat, Pak ya. Betul. Tapi menurut saya sih kalau sama 1 bulan 2 bulan nggak bakalan. Jangan masuk tarhil, meskipun dibuka jangan masuk tarhil. Jangan masuk tarhil. Oke, Pak. Terus apa namanya? Ketika sebelumnya kan ada penerbangan nih, Pak. Sebelum Covid ini, penerbangan normal gitu kan, tarhil pun normal, teman-teman yang daftar lewat teman-teman yang memfasilitasi secara kendaraan dan pembiayaan pun normal. Dan di dalam tarhil itu ketika normal dan tidak normal itu bisa berapa lama sih, Pak, di dalamnya? Semuanya itu tergantung dari penerbangan sebenarnya. Tergantung dari penerbangan. Ada penerbangan. Karena kalau tarhil itu dari maskapai Saudi. Maskapai Saudi ya? Maskapai Saudi terkadang juga ya dari maskapai Garuda. Jadi kalau ada kemarin-kemarin teman-teman dipulangin lewat tarhil waktu bulan apa itu, bulan Juli kayaknya ya, bulan Juli, tanggal 9 Juli. Iya, tanggal 9 mungkin 15 Juli mungkin. Waktu kepulangan teman-teman juga tiket yang beli saya itu karena untuk sebagai memenuhi aja, memenuhi mobil, memenuhi pesawat aja. Karena kayak Jamiah Islamiyah itu sudah punya hubungan kontrak sama pihak penerbangan. Sama tarhil juga sudah punya kontrak. Jadi harga tidak sama. Harga spesial. Begitu juga dengan Bin Laden juga, harga spesial itu. Harga spesial ya. Jadi memang ada beberapa kerjasama ya. Oke. Terus persiapannya apa nih, Pak? Karena begini, orang pulang kalau misalkan kita beli tiket sendiri, kita kan bisa bawa jam-jam, koper pun kita tahu berapa kilo yang dibatasi dan overnya berapa kilo kan, minimnya berapa kilo. Terus kalau lewat tarhil, persiapannya apa nih sebelum masuk tarhil itu yang harus kita bawa dan jangan kita bawa ke tarhil itu apa? Sebenarnya untuk inilah semua orang dari Arab Saudi ya, yang perlu kita siapkan itu kurma. Nah, kurma sama zam-zam itu kargoin dulu lah. Ya, kargoin dulu. Sebelum tarhil kita barang-barang berarti kargo dulu. Kargoin dulu kurma sama zam-zam karena ciri khas orang pulang dari Arab Saudi itu yang ditanya bukan uang, oleh-oleh. Jadi lebih baik kargoin kurma karena kurma itu akan menjadi oleh-oleh spesial, ciri khas Arab Saudi. Kalau memang zam-zam nggak memungkinkan, yang penting ada kurmanya. Jadi begitu ada tamu disuguhkan. Dan sebelum kita masuk tarhil, semuanya itu sudah harus kosong. Jadi kita hanya udah siap semuanya dari bekal-bekalnya juga, termasuk kita udah siap semuanya lah. Kita siap pulang kapan aja, bawa badan sama baju 3 setel udah. Kalau uang, jadi kalau misalkan baju berarti masuk tadi secukupnya berarti ya, baju secukupnya. Kalau misalkan kita kan kalau pulang ke Indonesia ketika sudah keluar dari pesawat otomatis kan kita perlu beli rokok gitu kan, beli makanan itu ya, makanya minimalnya itu berapa sih yang harus dibawa ke tarhil itu, Bang? Sebenarnya itu kalau real tidak begitu dipentingkan sama teman-teman ya, karena teman-teman itu sudah terkadang udah putus asa di sini itu. Jadi saya ingin memberikan semangat lagi buat teman-teman. Selama tarhil ditutup, kerja, kita bawa uang, bawa uang 1.000, 2.000 nggak bakalan dirampas. 1.000, 2.000 nggak bakalan dirampas buat bekal kita di perjalanan. Jadi karena di sana ada penitipan. Ada penitipan barang di sana. Ada penitipan barang berharga seperti HP semuanya. Begitu juga uang nggak bakalan dirampas. Adapun dirampas ya dari oknum-oknum. Cuma sekarang yang penting kerjalah ya buat bekal. Suatu waktu tarhil dibuka, kita sudah siap. Udah normal, kita siap. Oke, siap. Jadi ya persiapannya sih normal-normal aja. Jadi sarannya sebelum kita pulang memang seperti oleh-oleh itu mending dikargoin dulu, Pak ya. Mending dikargoin dulu. Tapi yang teman-teman butuhkan tuh sekarang kapan kepulangannya, kapan pulang, kapan tarhil buka, kapan pulang. Kapan tarhil dibuka tadi udah saya jawab. Kapan waktunya terbang? Ya
Itu kewenangan dari sana. kewenangan dari Di mana mau Mendagri. terbang, penerbangannya aja kayak gini. Kemarin juga ada penerbangan tanggal 18 Saudi ya. Ada sebagian juga dari Tarhil. Oke, buat teman-teman, jadi kalau misalkan mau pulang, yuk jangan sembrono ya, jangan sembrono. Semua orang pengen pulang, semua pengen pulang. Teman-teman saya juga banyak sekali yang masuk ke WA, yang masuk ke Messenger. Mas, kapan Tarhil dibuka? Mas, kapan penerbangan normal itu kapan dibuka lagi gitu kan? Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jainuri, ya kita sempatkanlah dulu 1 bulan 2 bulan waktunya dipakai untuk bekerja. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya supaya Memberikan karena informasi. banyak sekali teman-teman yang inbox, Mas. Jadi Iya. bagi teman-teman yang suka inbox, nanya-nanya penerbangan, nanya-nanya kapan Tarhil, ya ini di sini jawabannya semua. Jadi habis ini saya harap jangan ada yang inbox kapan Tarhil Pak, kapan permulaan. Insya Allah dari informasi ini sudah memberikan jawaban bagi semuanya. Itu aja sih kemauan kita. Ini menarik nih Pak. Jadi kan termasuk ini pertanyaan dari saya pribadi sih sebenarnya. Ya. Jadi ini Bapak ini dapat info ini tuh dari mana gitu Pak? Biar kita itu lebih lebih konkret, biar teman-teman tuh lebih apa sih bahasanya itu, lebih bisa percaya gitu loh. Ya. Jadi gini, kebanyakan dari teman-teman kalau dikasih brosur pengumuman ya, itu hanya dilihat gambarnya aja, judulnya aja. Ke bawahnya nggak dibaca. Jadi buat teman-teman semuanya, kita sekarang tidak usah bicara informasi dari mana, tapi secara logikanya aja. Tarhil dibuka, antum tahu nggak kapan penerbangannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Mau nggak 2 bulan 3 bulan di Tarhil? Yang mending dipakai kerja Pak. Mungkin ke kerja. Iya. Jadi saran saya buat teman-teman, ingat tujuan kita pertama dari Indonesia. Tujuannya kita akan mencari nafkah halal barokah buat keluarga tercinta, buat masa depan. Ya. Selagi ada waktu gunakan, selagi kita selamat tidak ditangkap gunakan. Betul. Ini kesempatan kita untuk mencari rezeki yang halal, ya. Betul. Gaji kita itu hampir sama dengan DPR loh, Mas. Betul. Bener. Gaji TKW, TKI itu halal, barokah, memberikan masukan buat negara juga. Betul. Jadi udahlah, jangan gampang putus asa. Mentang-mentang di Indonesia ada keluarga sakit, begini saya harus pulang. Emang di Indonesia keluarga sakit bisa sembuh dengan kita pulang? Betul. Semua butuh proses, butuh biaya. Betul. Ya. Dan kesuksesan itu butuh proses. Ini kita dulu dengan Pak Roland sengaja di Mabes BNI, sukses proses, ya. Bahwasanya kesuksesan itu butuh proses, pengorbanan itu perlu. Tidak akan ada kesuksesan dengan diraih begitu mudah, tidak ada. Betul. Semuanya butuh proses, butuh pengorbanan, dan terkadang pengorbanan itu terkadang dari jiwa. Kita jangan sampai stres. Jadi mulai sekarang bagi teman-teman yang melihat video ini, udah fokus sama masa depan, fokus sama kebutuhan kita di Indonesia. Harus. Kecuali buat ibu-ibu, bapak-bapak yang udah lanjut usia, pulanglah. Betul. Setuju saya. Yang usia pulang, pokoknya selagi kita diberikan kesehatan, mumpung sekarang, begitu nanti Tarhil dibuka, langsung pulang. Yang sehat-sehat, mas-mas yang cakep-cakep, mbak-mbak, ini yang cantik-cantik nih ya, udah kerja. Harus ingat sama tujuan awal. Ingat sama tujuan awal, jangan sampai Terlena sama kehidupan kita. Mentang-mentang Kilo 10. udah lah. Saya bukannya saya nggak mau hadir ya. Iya. Setiap acara saya pengen hadir, pengen bertemu sama teman-teman. Cuma pertanyaannya mau sampai kapan seperti itu? Iya, saya di Saudi, waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Ya. Jangan sampai kita lama-lama di Saudi. Pengorbanan kita itu di negeri orang itu besar. Terpisah dari keluarga, dari kerabat, dari kampung halaman. Kita meninggalkan anak, orang tua. Itu kita harus pulang sukses. Meskipun kita statusnya tidak resmi. Ya, meskipun kita statusnya
bukan orang yang kafilan. Begitu juga yang kafilan, begitu juga yang semuanya. Karena TKI. Iya, betul. Saya juga TKI. WNI, PNI sama saja. Sama-sama makan gaji. Jadi teman-teman kembali pada pokoknya tadi, jika ada brosur, baca, ada pengumuman baca, fahami. Kepulangan, fahami. Jangan mentang-mentang ada tulisannya paspor atau SPLP, semuanya daftar. Saya punya SPLP tapi mati. Itu bukan. Dan kembali lagi tadi, ini informasi dari mana? Kita bicara logika. Kita bicara logika aja Logika. ya. Dari mulai penerbangan dan segala macam. Logikanya gini. Tarhil dibuka misalnya besok atau lusa misalnya. Tapi ini penerbangan internasional masih belum normal. Belum normal. Nah, kita udah masuk tarhil, kita belum tahu kapan kita dipulangin. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Nah, lebih baik tunggu semuanya normal, jamaah umroh datang semuanya, kembali seperti awal. Setelah begitu, tarhil dibuka. Dan insya Allah nanti kita akan buka pos di Mekah. Buka pos di Mekah. Rencananya saya akan buka pos di Mekah. Untuk membantu teman-teman yang mau pulang. Untuk membantu teman-teman, nanti kita bisa bekerja sama Hanin juga, sama banyaklah teman-teman kita banyak di sana. Sama Pak Nur juga banyak, bukan hanya saya, Mas Rafael juga, Mas Agil juga, itu membantu lah, sangat membantu. Dan carilah orang yang bisa dipercaya, amanah ya. Amanah yang bisa dipercaya, yang memang tidak semuanya gratis, semuanya itu butuh biaya. Betul. Ya. Dan kalau hanya 100-200 misalnya, 1.000 pun orang mau bayar, Mas. 1.000 real pun orang mau bayar. Bahkan sampai ada yang inbox saya, Pak, saya mau dimasukin tarhil, tapi dia minta 5.000 real. Berani nggak? Siapa nomornya? Mana nomornya? Nggak berani ngirim. Itu janganlah, jangan sampai. Itu udah berlebihan. Udah berlebihan ya kalau segitu. Nah, itu penipuan. Yang normal itu ya 1.000 ke bawah, apa 500 ke bawah. 500 ke bawah. 500 ke bawah. Karena biayanya cuma biaya makan, biaya kendaraan. Itu aja. Yang normalnya itu. Jangan 500 masih kemahalan. Kerja di sini puluhan tahun mau yang gratis. Iya. Iya kan, jadi begini, kalau misalkan beberapa kalangan yang memberikan, kalau menurut saya sih itu dijadikan satu motivasi saja. Ada istilah calo, Pak. Kalau saya pribadi sih begini, ketika kita memberikan suatu servis, memberikan suatu pelayanan, dan yang kita bantu merasa tidak keberatan, dan dia pun memahami ketika tanya, Pak, ini pembiayaan sini itu untuk apa? Gitu kan? Transportasi, biaya makan. Toh itu uang kalau dia tidak jadi pulang ataupun tidak masuk tarhil Ini seperti saya kemarin. Dikembalikan kan? Saya kemarin. Saya pernah bawa 2 mobil, Mas. 3 mobil. Iya, James sama Caprice sama punya Mas Rafael. Bantu orang sekitar 13 orang. Di sananya sudah datang, kita datang aja. Sampai di sana disuruh nunggu, ya kita tunggu. Jadi semuanya itu butuh biaya. Selagi biaya normal, lebih baik ikut calo daripada ikut penipu. Kalau ikut calo, keren ini. Lebih baik ikut calo daripada ikut penipu. Iya. Ikut calo pasti. Ikut penipu, kita tertipu. Tadi nih, Pak. Masa sih kita ngebantu orang dibilang calo? Iya kan? Dan itu pun kita paparkan pembiayanya untuk apa? Iya toh? Jadi ya buat temen-temen yang mencat orang membantu sebagai calo, ya monggo dipikir-pikir lah, gitu toh. Wong ini kita sama-sama membantu dan yang dibantu pun tidak keberatan. Saya nggak keberatan dengan julukan itu. Oh, nggak keberatan? Nggak keberatan. Ya, saya juga akan hati-hati ke belakangnya. Jangan sampai saya nggak akan lagi gembar-gembor di Facebook, udah kapok saya di Facebook masalah tarhil. Saya tidak akan lagi. Ini buat teman-teman semua yang biasa aktivis, buat teman-teman yang biasa membantu kepulangan di tarhil. Udahlah, kita stop aja. Jangan sampai kita di Arab Saudi itu tarhilnya ditutup. Kita susah sendiri nanti. Susah pulang ya? Iya. Jadi masalah uang, biaya berapa biaya
di Facebook berapa biaya masuk tarhil, itu nggak usah lah. Nggak usah. Saya kemarin udah merasa bersalah dengan postingan mencantumkan 200 real, Iya. 250 real, 250 real. itu saya merasa bersalah. Karena jangan sampai nanti ada oknum intelijen yang suruh memang jadi kalangan WNI juga, itulah bisa-bisa ditutup semua tarhil. Jadi ya buat teman-teman, saya rasa sih ini sangat membantu sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Zainuri. Tadi saya mengutip ucapannya panjenengan Pak, dalam arti ya gunakanlah waktu sebelum tarhil dibuka ini dengan untuk bekerja, jangan sampai terlena oleh kehidupan jedah, apalagi kita di Indonesia itu punya anak, punya istri. 2.000 kok gajinya Mas. 2.000 kalau uang Indonesia berapa sekarang? 8 jutaan lah. 8 jutaan ya? Iya. Itu kalau Pak Camat itu gajinya nggak sampai segitu. Gajinya segitu? Nggak sampai. Ya pokoknya jadi intinya kita pakailah dulu waktunya untuk bekerja sebelum tarhil ini dibuka. Saya juga punya sesepuh di daerah Al-Safa sana, Mas Saiful. Kalau kata Mas Saiful seperti ini, biarkanlah kita yang jadi tumbal katanya. Biarkanlah kita yang jadi tumbal untuk anak-anak kita membiayakan sekolah mereka. Betul. Jangan sampai anak dan keturunan kita ke depannya ngalamin seperti kita ini ke Saudi gitu loh Pak. Betul. Dan itu sangat memotivasi sekali. Oke ya. Oke Bapak, saya ini berterima kasih banget dan ini sangat membantu sekali. Insya Allah teman-teman juga. Intinya sekarang nggak ada tarhil. Ya intinya sekarang tarhil kerja. kerja aja dulu. Kerja aja. Kalau udah umroh buka baru nanya tarhil. Nah Ya. itu alasan ataupun jawaban sangat logika juga. Ketika umroh dibuka berarti kan penerbangan sudah normal dan pasti penerbangan ke Indonesia buat teman-teman yang mau pulang pun pasti dibuka. Oke, saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua mulai hari ini dan kedepannya keadaan sehat. Panjenengan pun lancar. Amin. Sama urusannya. Buat tim-timnya juga Mas Agil dan yang lainnya. Mudah-mudahan dilancarkan. Oke teman-teman. Itu ya yang disampaikan oleh Pak Zainuri. Monggo dipahami, dicermati, didengarkan. Jangan sampai setelah ada postingan ini nanti di-share ke media sosial, ada pertanyaan lagi kapan tarhil dibuka, persiapannya apa yang disiapkan sebelum masuk tarhil. Monggo didengarkan saja ya tadi yang disampaikan oleh Pak Zainuri. Oke, sekian dari saya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.